Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Di dunia besar Xingji, adalah benua yang rusak. Tempat ini memang seperti yang dikatakan Li Bei, karena tidak ada yang menginjakkan kaki di sini dan membiarkan banyak tumbuhan spiritual tumbuh sembarangan. Xiaoyan tidak sopan sama sekali dan mulai mencari bahan obat spiritual yang sangat bernilai tinggi di sini. Jadi dia mulai pencarian ramuan obat mujarab. Dan Xiaoyan saat ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu menemukan cara untuk menyembuhkan klon dewa iblis. Tetapi Xiaoyan sebenarnya tahu bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembuhkan klon dewa iblis. Meskipun demikian, Xiaoyan masih harus mencoba yang terbaik untuk mempertahankan avatar iblis abadi. Mungkin dia tidak bisa lagi menjadi salah satu kartu truf Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan harus membuat dirinya lebih kuat secepat mungkin. Keberadaan avatar iblis abadi lebih untuk tujuan menggunakan jantung guntur. Tetapi cepat atau lambat jantung guntur akan menjadi milik Xiaoyan sepenuhnya. Namun pada saat ini, Xiaoyan belum siap karena jantung guntur belum bisa diatasi Xiaoyan dengan kekuatan fisiknya saat ini. Dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat dan tubuhnya harus menjadi lebih kuat untuk bisa mengendalikan jantung guntur. Xiaoyan sepertinya ditakdirkan lebih sulit untuk memiliki jantung guntur. Karena selain itu, Xiaoyan memiliki 3 jantung api di tubuhnya. Namun, seharusnya sangat mudah bagi tubuh dewa dengan atribut berbeda pada saat yang sama. Oleh karena itu, Xiaoyan masih harus mencoba yang terbaik untuk menstabilkan keadaan avatar dewa iblis. Untungnya, sekarang klon dewa asli telah kembali. Dia tidak perlu lagi menggunakan avatar dewa iblis sebagai kartu trufnya. Saat mencari bahan obat, Xiaoyan menemukan mata dewa yang dikatakan Li Bei. Tetapi mata dewa di depannya tidak besar, hanya seukuran mulut sumur. Dan ki asal dewa yang terkandung tampaknya tidak cukup kuat. Walaupun Xiaoyan tidak menyukainya, setidaknya dia ingin melihat apa itu mata dewa. Hah? Sebenarnya ada batasannya. Xiaoyan merasa aneh setelah memeriksanya. Mata dewa tampak seperti mulut sumur yang tertutup, dan di dalamnya ada sumber energi yang kuat tersegel. Melihat batasan ini, tidak sulit untuk memecahkannya, dan itu dapat dipatahkan dengan serangan langsung. Tetapi ketika Xiaoyan hendak memecahkannya dengan cara yang kuat, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Goyan, ayo hapus batasan ini. Xiaoyan segera menepuk bola mata biru seukuran kepalan tangan yang tergeletak di bahunya. Pembatasan sederhana seperti itu seharusnya tidak mengganggu Tuan Anjing. Apakah ada kesalahan, saudara? Suara gelisah Goyan keluar saat ini. Tiba-tiba Xiaoyan melihatnya, dan mata anjing itu segera berhenti dan harus menatap batasan itu dengan sangat tidak sabar. Pembatasan itu langsung diselesaikan, dan sumber ki yang agung berubah menjadi mata air spiritual dari sumber ki. Tetapi setelah dilepaskan, ia mulai menghilang dengan cepat. Cepat! Semuanya, serap sumber ki. Xiaoyan maju selangkah dan merasakan ki sumber ilahi murni yang berasal dari mata air spiritual, yang jelas memiliki efek yang sama dengan kristal sumber. Mereka semua adalah ki asal dewa yang sangat murni, yang dapat langsung diserap dan disempurnakan. Dan Xiaoyan langsung menutup matanya, tetapi setelah kurang dari sebatang dupa, dia membuka matanya. Meskipun mereka berlatih untuk waktu yang singkat,
Setiap orang memiliki beberapa keuntungan. Tentu saja, ini masih merupakan mata dewa yang sangat kecil. Xiaoyan langsung tertarik dengan mata dewa ini. Setelah mencari mata dewa, Xiaoyan juga terus mengumpulkan ramuan dalam jumlah besar. Buah Shinchan Tian Yuan, bunga Qingying, akar naga patah. Semuanya merupakan rangkaian bahan obat yang sangat berharga. Jika bahan obat ini dijual dengan harga yang sangat tinggi di istana obat Tianggong. Tetapi di tempat seperti ini, mereka tumbuh liar di mana-mana. Satu rumput dalam 10 langkah, satu buah dalam 100 langkah. Beberapa bahan obat bermutu tinggi. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki resepnya sekarang, setidaknya ketika dia memiliki resep di masa depan, dia tidak akan khawatir tentang bahan obatnya. Tentu saja, beberapa bahan obat sangat merepotkan untuk disimpan. Namun, secara keseluruhan, tempat ini akan runtuh dalam waktu singkat. Jadi, Xiaoyan begitu saja mengambil semua bahan obat ini dan mengambilnya sebanyak mungkin. Melihat postur Xiaoyan, semua orang tidak bisa menahan perasaan tertekan untuk bahan obat ini. Diam-diam, mereka bahkan lebih liar daripada bandit. Apapun yang kamu lakukan dalam keadaan linglung, jangan hanya melihatnya. Mulailah gerakan tanganmu, kumpulkan ramuan sebanyak mungkin, dan perbaiki obat menjadi pil. Itu akan berguna di masa depan. Xiaoyan juga mengerahkan semua orang untuk mengumpulkan dan mengikis bahan obat dari buah roh dalam waktu singkat. Hampir semua bahan obat diambil dari tempat ini. Ayah, ada mata dewa yang begitu besar. Suara Long Yi datang dari kejauhan dan semua orang berkumpul saat mendengar suara itu. Mata dewa barusan tampak seperti kepala sumur, tetapi mata dewa yang muncul di depan semua orang sekarang berukuran sebesar gua yang berwarna hitam yang tidak berdasar. Mata anjing, Xiaoyan berbicara lagi. Mata anjing di pundaknya dengan malas mengedipkan mata ke mata dewa. Dan pembatasan mata dewa retak ringan lagi. Genesis Qi yang agung menyembur keluar dari mata dewa yang hampir berubah menjadi danau. Dan semua orang langsung duduk bersila di dalamnya, termasuk Xiaoyan. Sumber Qi murni mengalir ke tubuhnya. Dan sumber Qi dan bintang Xiaoyan mulai naik lagi. Dengan peningkatan kekuatannya, jumlah sumber Qi dan bintang yang dibutuhkan menjadi semakin besar. Untungnya, kecepatan kondensasi lebih cepat dari sebelumnya. Selama sumber Qi cukup murni, kecepatan kondensasi Xiaoyan akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tetapi, setelah kondensasi terlalu banyak, belenggu masih akan muncul, dan belenggu tidak dapat diimbangi, akan mengganggu terobosan. Ketika mata air spiritual seukuran danau kecil menghilang, Xiaoyan kembali lagi memadatkan 1 juta sumber Qi, dan jumlah bintang di lautan bintang juga mencapai 14 juta. Menurut kecepatan ini, jika dia dapat terus menemukan lebih banyak mata yang berasal dari dewa, Xiaoyan dapat menembus ke puncak dewa petarung bintang 6. Namun, untuk mencapai puncak dewa petarung bintang 6, sumber Qi yang dibutuhkan harus mencapai setidaknya 16 juta. Lautan bintang dibagi menjadi 3 tingkat: surga, bumi, langit. Tetapi karena lautan sumber Qi terus meluas, akan tetapi tingkat lautan bintang Xiaoyan tampaknya melemah. Namun kenyataannya, tingkat lautan bintang akan secara langsung mempengaruhi kecepatan kondensasi sumber Qi dan bintang selanjutnya. Batas atas laut bintang setinggi langit secara alami lebih tinggi. Tetapi kecepatan kondensasi Xiaoyan jauh lebih lambat daripada lautan bintang setinggi langit, yang dapat dikatakan jauh melebihi laut bintang setinggi langit.
Alasan mengapa Xiaoyan sudah dipadatkan juga sangat sederhana. Itu karena Xiaoyan memiliki lautan bintang ganda. Kecepatan kondensasi secara alami lebih lambat dan tampaknya lebih lambat dalam hal kekuatan. Tetapi ketika membandingkan sumber Qi yang benar-benar dapat meledak, Anda akan menemukan bahwa kecepatan kondensasi Xiaoyan beberapa kali lipat dari lautan bintang setinggi langit. Dengan latar belakang 14 juta asal Qi, lautan bintang ganda dapat berlipat ganda menjadi 28 juta penuh. Anda harus tahu bahwa Dewa Petarung bintang 7 hanya dapat menembus hingga 20 juta latar belakang Qi sumber pada tahap awal. Jadi, latar belakang Qi sumber Xiaoyan secara langsung menghancurkan keberadaan kedua alam. Namun, kengerian laut bintang ganda Xiaoyan secara bertahap akan benar-benar terungkap saat kekuatan Xiaoyan terus meningkat keluar. Faktanya, sampai batas tertentu, lautan bintang ganda Xiaoyan juga dapat memainkan peran tertentu dalam kebingungan musuh. Karena Qi yang tampaknya meledak sama sekali berbeda dari yang sebenarnya. Selain itu, setelah kekuatan Xiaoyan sendiri menjadi lebih kuat dan latar belakang genesis Qi-nya meningkat, 10 api iblis juga bisa memberi Xiaoyan lebih banyak berkah genesis Qi. Melihat dengan cara ini, dia dapat menembus 100 juta dalam waktu dekat. Yang diperlukan untuk memiliki latar belakang Qi asal yang cukup agung. Sehingga kekuatan tempur Xiaoyan benar-benar dapat melangkah lebih jauh. Dan dia dapat menggunakan keterampilan tingkat keberuntungan yang lebih kuat daripada keterampilan bertarung tingkat dunia. Alam Dewa Api segudang yang baru dipelajari Xiaoyan juga berada pada tingkat keberuntungan. Dan kekuatannya adalah dapat memperluas kekuatan jantung api yang kuat. Melihat lebih jauh, keterampilan bertarung seperti alam Dewa Api segudang akan benar-benar menunjukkan kekuatannya dalam pertarungan tim. Jika Xiaoyan dapat menembus ke puncak Dewa Pertempuran Bintang 6 atau bahkan Dewa Pertempuran Bintang 7 di dunia keheningan bintang ini, Xiaoyan pasti akan memasuki pagoda roh kekosongan. Bagaimanapun, dia memiliki sumber daya yang cukup. Latar belakang energi untuk mempelajari yang baru juga sangat diperlukan untuk menggunakan keterampilan bertarung agresif tingkat keberuntungan. Setelah menyerapnya lagi, semua orang terus mencari mata dewa, dan tidak lama kemudian Jianshu dan Busen yang telah pergi sebelumnya kembali satu demi satu, yang membuat Xiaoyan sedikit bingung. "Hah? Kenapa kamu kembali?" Xiaoyan bertanya dengan curiga. Busen menggaruk kepalanya dengan senyum masam dan berkata dengan agak malu, "Kami menemukan mata dewa raksasa, tetapi ditutupi dengan batasan yang kuat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali." "Besar?" Xiaoyan yang mendengar kata-kata itu terkejut dengan heran. Setelah mencoba kekuatan mata dewa, mata Xiaoyan juga meledak dengan kecemerlangan. "Seberapa besar?" Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Busen melirik mata ilahi Xiaoyan, menunjuk ke sana dan menjawab, "Setidaknya 10 kali lebih besar dari ini, dan ada banyak mata ilahi yang tersebar di sekitar." Xiaoyan sangat senang mendengarnya. "Saya takut bahwa mata dewa yang disebutkan Busen harus menjadi yang terbesar." "Belum terlambat, ayo pergi," kata Xiaoyan dengan bersemangat. "Kami telah mencoba pembatasan itu, tetapi kami tidak dapat menghilangkannya sama sekali," kata Busen segera dengan nada yang agak tidak berdaya. "Bahkan pembatasan kucing berkaki 3 semacam ini tidak dapat dicabut. Sungguh sia-sia." Berbaring di pundak Xiaoyan, mata anjing sama sekali tidak sopan dan dia berkata langsung. Busen menatap mata biru besar di bahu Xiaoyan.
dan bertanya dengan bingung. Tuan Muda Xiao, apa monster bermata besar ini? Monster bermata besar, keluargamu adalah monster bermata besar. Nama saya Penjara Ling, dijuluki Gouyan. Jika Anda berani tidak menghormati Tuan Gou, saya akan bersikap kasar kepada Anda. Gouyan sepertinya hanya mengenali nama panggilan yang diberikan oleh Dewa Asli dan nama-nama lainnya. Haha, mata anjing. Lebih baik memiliki mata besar. Wusen tertawa. Semua orang geli. Yueli bahkan berjalan berkeliling, tampak sangat tertarik dengan mata anjing. Kamu, mata anjing itu harus menundukkan kepalanya di bawah atap. Jangan pedulikan itu seperti kamu. Jika suatu hari pembunuh ini tidak ada, aku akan memberitahumu betapa kuatnya mata anjing itu. Gouyan bergumam dengan suara rendah. Xiaoyan memelototinya, tetapi tidak berani mengatakan lebih banyak. Pembatasan ini bukan apa-apa bagi Gouyan. Ayo pergi, kata Xiaoyan segera. Mendengar pujian Xiaoyan, arogansi Gouyan yang awalnya ditekan bangkit kembali. Dan dia memandang semua orang dengan arogan, seolah-olah dia mendapat dukungan Xiaoyan. Baik Wusen maupun Jiansu mengangguk dan segera membawa Xiaoyan ke tempat yang dia katakan. Tempat ini tidak luas, tepatnya benua yang rusak berantakan dan hanya ada sedikit keutuhan skala besar. Apa yang ditemukan Wusen dan Jiansu seharusnya merupakan fragmen benua terlengkap di sini. Masih di udara, melihat ke bawah dari tempat yang tinggi, orang sudah bisa melihat lubang hitam besar. Dan orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ki asal yang terkandung di benua ini jauh lebih kaya. Mendarat perlahan, menatap mata dewa yang besar, sepertinya nama itu sangat cocok. Benar-benar terlihat seperti mata besar di daratan, seperti jurang maut. Dan di sekitar sini ada banyak mata dewa yang ukurannya lebih kecil. Gouyan, batalkan pembatasan semua mata para dewa di sini. Xiaoyan langsung memerintahkan Gouyan. Bahkan Tuan Dewa Asli tidak pernah memeras tenaga saya seperti imu. Dan tidak ada imbalan untuk melakukan sesuatu. Cepat atau lambat, aku akan lari dari rumah. Gouyan berkata dengan marah. Xiaoyan tersenyum kecut. Hal ini benar-benar seperti bayi yang mengalami keterbelakangan mental. Dan Anda masih harus membujuknya. Setelah masalah selesai, aku akan membawamu untuk melihat apa yang ingin kamu lihat, kata Xiaoyan. Benarkah? Gouyan terkejut. Ya, ada seseorang yang memiliki selera yang sama denganmu. Dan kalian berdua seharusnya bisa menjadi teman baik. Xiaoyan mengangguk. Dan saat dia berbicara, Xia Shenghui muncul. Benar saja, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi kamu tidak bisa berbicara tentang siapapun. Siapapun yang kamu katakan akan datang. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dia memiliki pengalaman yang tak terhitung banyaknya dan telah melihat segalanya, kata Xiaoyan menggoda. Pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Tuan anjing, aku tidak berani mengatakan itu. Andalkan saja dia. Gouyan tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak bisa dibandingkan. Pikir Xiaoyan dalam hati. Apakah ada yang pantas untuk dipamerkan dengan benda ini? Hei, aku mendengar bahwa kamu telah mengalami berkali-kali. Katakan padaku, berapa banyak pakaian dalam wanita yang telah kamu lihat? Mata anjing menatap Xia Shenghui yang baru saja terbang. Begitu dia mengatakan ini, sebelum Xia Shenghui bisa jawab, semua gadis yang hadir terkejut. Xiaoqi yang menyodok mata anjing itu dan pemandangan itu pernah sangat berdarah. Setelah beberapa saat, Xia Shenghui membelai mata anjing itu dan tersenyum. Ternyata aku tidak sendirian. Setiap orang punya garis hitam. Oke, Gouyan akan melepaskan batasan ini terlebih dahulu.
dan kalian berdua bisa berbagi pengalamanmu perlahan-lahan, kata Xiaoyan. Goyan tidak lagi berani melihat wanita di sekitarnya, dan masih ada beberapa bekas kuku yang jelas di bola mata birunya. Sebuah cahaya biru melintas di mata anjing itu, dan itu menyapu sekelilingnya. Wu Shen yang telah mencoba semua jenis pengekangan yang tidak dapat ditembus sebelumnya, tetapi Goyan dapat menyelesaikannya dengan cepat. Mata air spiritual yang berisi sumber dewa-dewa menakutkan dimuntahkan dari mata para dewa. Hanya dalam waktu singkat, itu berubah menjadi lautan mata air spiritual. Saya tidak tahu berapa kali lebih besar dari mata air spiritual kecil sebelumnya. Pada saat ini, mata Xiaoyan meledak dengan cahaya yang kuat. Mata air spiritual yang begitu besar mengandung energi asal ilahi yang tak terbayangkan, dan durasinya mungkin di luar imajinasi Xiaoyan. Ini benar-benar kekayaan besar. Aku ingin tahu, apakah aku bisa menggunakan mata Tuhan ini untuk menerobos ke Dewa Pertarungan Bintang 7 dalam satu gerakan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya, dan dia di puncak Dewa Petarung Bintang 6. Jadi, Xiaoyan langsung menetapkan tujuannya untuk menembus Dewa Petarung Bintang 7.